Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class. In this meeting, we are going to learn about recount text. So, what are you going to learn in this topic? There are several sections in this topic. The first is about definition, purpose, and generic structure. Second is language features. Third is about kind of recount text and its example. Fourth is exercise. Without further ado, let's start from this quote. Our stories are not new, yet in retelling we are reborn as heroes. Author Harley King. Saya percaya bahwa semua cerita di dalam kehidupan kita adalah cerita-cerita yang dikumpulkan dari lingkungan sekitar, baik yang disampaikan melalui lisan ataupun tulisan. Lalu apa sih definisinya? Apa sih definisi dari recount text? Kemudian tujuan penulisannya apa? Dan bagaimana struktur yang benar mengenai penyusunan recount text? Nah, definisinya seperti yang kalian lihat bahwa recount text menceritakan your past experiences or event. Sesuatu yang terjadi di kehidupan kalian, baik itu pengalaman yang menyenangkan, yang sedih, yang tidak terlupakan, ataupun kejadian yang baru beberapa menit yang lalu terjadi, ya. Kemudian ada tujuannya di sini. Kita bisa lihat di sini, ya. Ada purpose-nya. Ya, sini purpose-nya. Ada to inform, ada to motivate or to entertain. Nah, apa sih bedanya recount text di sini dengan naratif text? Nah, kalau recount text ini menceritakan tentang pengalaman yang sudah kalian alami, kalau di naratif tidak. Mereka tujuan penulisannya adalah untuk to amuse the readers or to entertain, untuk menghibur pembaca. Jenis bacaannya apa di naratif? Ada myth, ada fables, ada legends. Kemudian kalau di recount text itu murni semua cerita yang sudah kalian alami. Ada yang bilang bahwa recount text itu adalah menceritakan tentang pengalaman yang berdasarkan sesuai fakta. Oke. Sedangkan kalimat atau cerita yang ada di naratif itu merupakan fiksi. Ya, it's not completely wrong or it's not completely true. It depends on the purpose, ya. And the generic structure, of course, that we are going to learn about the generic structure. Strukturnya gimana sih, Miss? Kalau misalkan recount text, nah ada 3 di sini. Ada orientation, ada events, ada reorientation. Nah, apa itu ya? Nah, untuk orientasi sendiri, ini memperkenalkan tempatnya di mana. Tokohnya ada siapa saja yang terlibat di dalam cerita tersebut. Makanya saya tulis di sini, ya, ada setting tuh terkait dengan tempat dan waktu, partisipan itu tokoh dalam cerita tersebut. Kemudian ada events, urutan kejadiannya ada apa saja. Nah, biasanya ditandai dengan ya, ini ada kata first, kemudian ada kata then, ada kata next, or other conjunctions. Apa tuh other conjunctionnya? For example, last week, itu kan kata keterangan waktunya sudah jelas, minggu lalu, ya. Itu kejadiannya terjadi di minggu lalu. Apa yang terjadi pertama kali? Misal kalian bangun tidur, kemudian habis itu melakukan apa lagi? Apakah pergi kamar mandi atau kalian langsung sarapan misalkan? Itu urutan kejadiannya tuh dari awal sampai akhir ya harus jelas gitu. Jadi nggak loncat-loncat.
Kemudian reorientation, closing atau penutupan. Nah, biasanya the author tells his or her feeling. Perasaannya ketika mereka menuliskan atau kejadian itu terjadi, apakah senang, sedih, sorrow, itu berpengaruh di dalam recount text. Nah, language features of recount text. Struktur bahasa yang digunakan di dalam recount text dan naratif sama-sama menggunakan past tense. Tapi apa bedanya? Ya. Oke, seperti yang sudah dijelaskan di sini bahwa ada penjelasan tentang waktu. Waktu yang lebih spesifik. Ada after, ada before, ada at first atau pertama kali, ada then, kemudian after that juga kemudian ya. Nah, kemudian ada using adverbs, kata keterangan. Ada kata yesterday. A minute. Ada kata yesterday, ini kemarin. Untuk kejadian yang kemarin ya. 3 months ago, 3 bulan yang lalu. Last year. At home, slowly, carefully, and other adverbs. Maksud other adverbs di sini adalah kata keterangan yang lain, misalkan gini. Kalau di naratif itu menggunakan once upon a time atau one day. Kita nggak tahu itu terjadi pasnya tuh hari apa gitu. Apakah tahun ini, tahun depan, atau sebenarnya itu terjadi bulan lalu. Kita nggak akan tahu kalau di naratif. Ya, tapi kalau di recount waktunya tuh spesifik, sudah ditentukan. Kemarin, 3 jam yang lalu, tahun lalu, bulan lalu. Dengan pelan-pelan atau perlahan-lahan, dengan hati-hati, boleh ya, using simple past. Naratif sama-sama dan recount itu sama-sama menggunakan simple past. Kata kerja kedua, kalau misalkan kalian mau menceritakan dari kata kerjanya ini adalah, misalkan kata kerjanya adalah tell, maka digunakan yakni verb 2 menjadi told gitu. Kalau misalkan ada kata sit, kalian duduk nih ya, ini kalau di verb 2 menggunakan kata sat, seperti itu. Cari intinya adalah kata kerja kedua. Kalau kalian susah, kalian boleh gunakan alat bantu seperti Google Translate ya, atau dictionary Merriam-Webster, Oxford, atau kamus lain yang bisa ditemukan di dalam internet ya. Sekarang mudah, jadi kalian itu nggak harus selalu menghafalkan kosakatanya, tapi kalian belajar bagaimana kata kerja itu berubah digunakan di dalam recount text maupun naratif. Nah, ada jenis-jenisnya nih ternyata dalam recount text. Teks yang menceritakan pengalaman ini bentuknya macam-macam. Dan saya akan memberikan beberapa contoh yang bisa kalian temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Oke, personal recount text, teks yang bersifat personal, individual. Siapa bilang bahwa recount text itu harus selalu tulisan? Tidak. Ya, ada diary, curhatan, kemudian journal of emotion. Kalau kalian terbiasa membuat catatan tentang emosi kalian, misalkan sedih, senang kalian, dan biasa menuliskan atau menceritakan itu, baik itu ke teman maupun tulisan, itu bagus. Kalian sudah mempraktekkan contoh pembuatan recount text dalam kehidupan nyata. Kemudian ada chat, ada vlog, itu juga merupakan contoh dari recount text yang terkini. Kehidupan kita sehari-hari itu sangat dipengaruhi oleh cerita. Kemudian ada yang bersifat history, sejarah ya. Ada tentang perang ya, di sini ada tentang hari AIDS, kemudian cancer atau peringatan Halloween. Halloween itu kan di akhir bulan Oktober. Nah, kemudian di biografi. Karena ini pengalaman hidup tentang orang lain yang dituliskan kembali,
Maka saya mengambil contoh-contoh, ada atlet basket ya, ini ada Kobe Bryant, ada Thomas Alva Edison, kemudian ada Cristiano Ronaldo di sepak bola dan lain-lain. Kalian bisa menemukan biografi orang terkenal ini sangat mudah sekali, baik tentang B.J. Habibie, Presiden Soekarno, Soeharto, dan lain-lain sebagainya. Itu termasuk dalam recount text ya. Jadi saya ingatkan kembali bahwa yang bersifat personal ini ada diary, ada jurnal, emotion, kemudian ada chat, ada vlog. Kita curhat sama teman aja tuh udah merupakan recount text. Kita menceritakan siapa tokoh yang terlibat ya. Kemudian waktunya di mana, apa yang terjadi, kemudian sampai akhirnya kalian menutup cerita. Kemudian di history ada beberapa hari besar yang kita bisa peringati, ada hari AIDS ya, cancer, Halloween dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yakni ada biografi. Ini menceritakan kehidupan orang-orang yang sudah terkenal. Nah, ini di My Last Holiday. Ini ceritanya ada teks yang menceritakan tentang liburan yang lalu ya, liburan terakhirnya saya gitu. Tapi ini bukan cerita saya ngambil dari internet juga ya. Ada kata, sebentar, di sini ya, ada kata last month. Berarti ini terjadi di bulan lalu ya. I went to Pari Island with my big family. Nah, siapa yang pergi? Nah, orang yang menceritakan ini pergi bersama keluarga besarnya. That was my second time. Pengalaman itu adalah pengalaman kedua pergi ke Pari Island, ke Pulau Pari maksud saya. Maaf ya. I did not remember my first time because I was still 3 years old. Namanya juga kalau pengalaman pertama kali apalagi terjadi di umur 3 tahun, otomatis dia udah lupa dong, ya. Jadi yang dia ingat adalah pengalaman keduanya, bulan lalu pergi ke Pulau Pari bersama keluarga besarnya. Nah, dia menceritakan bahwa our boat departed from Muara Angke, berangkat dari pelabuhan Muara Angke ya, di jam 7 pagi. Itu waktunya lebih spesifik lagi. Bulan lalu pada jam 7 pagi di pelabuhan Angke. We arrived at Pari Island in approximately 2 hours. Jadi perjalanannya memakan waktu 2 jam. After that, setelah itu, we went to our guest house. Mereka tuh tinggalnya di guest house ya. That we booked 2 months ago. Mungkin ini lagi peak season, jadi dia harus booking tempat penginapannya juga jauh-jauh hari. When we got there, ketika kita tiba di sana, almost all my family members were busy unpacking. Barang-barangnya dikeluarin ya. I just sat. Nah, sebentar. Ini juga merupakan contoh dari verb kedua. In front of the guest house and did nothing. Ini did juga verb 2 dari kata do. Then I realized that it was still 10 a.m. Nah, masih jam 10 pagi ternyata ketika dia udah duduk bengong aja gitu ya, nggak tahu mau ngapain. Nah, so I went out for renting a bicycle. Akhirnya dia daripada bengong aja, dia
merupakan introduction atau reorientation. Sebentar. Nah, yang ini adalah reorientationnya. I'm sorry. Bukan reorientation ini, tapi orientation. Ya. Kemudian di paragraf selanjutnya kalian bisa cari sendiri apa sih keterangan waktu yang ada ya selain after that. Kemudian ada apa aja nih ya di dalam beberapa paragraf ini. Events. Nah, yang di terakhir ini di kolom yang terakhir di sini ini ya. Ini adalah reorientationnya. Jadi pengalaman si writer. Jadi strukturnya lengkap ya, bahwa ada orientasi, ada eventsnya, ada urutan kejadian, dan ada perasaan yang ditulis oleh si writer untuk mendeskripsikan liburannya tersebut. Nah, yang ini ada tentang The Battle of Surabaya. Jadi Hari Pahlawan pada saat itu. Kemudian ada di sini ada R.A. Kartini. She is famous. And then the exercise will be posted at e-learning. Nah, untuk materinya silakan akses di e-learning SMA BW1. Kurang lebih materi yang saya sampaikan seperti itu. Jadi recount text itu menceritakan tentang pengalaman yang terjadi di masa lalu. Itu definisinya. Purpose-nya, tujuannya untuk apa? Untuk menceritakan kembali kejadian yang sudah kita alami, atau untuk menginformasikan kepada readers, oh ini loh liburan yang sudah saya lalui, ini loh pengalaman yang saya miliki gitu loh. Kemudian language features-nya ada, yakni menggunakan past tense tadi. Kemudian ada keterangan waktunya sangat spesifik, ada yesterday, last month ya, atau last week boleh. Ada kata after that, then. Kalian bebas selama mendeskripsikan kata keterangan setelah itu atau the next kayak gitu ya. And then strukturnya itu ada 3, yakni orientasi, events, dan reorientation. Masing-masing bisa kalian temukan di dalam recount text. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.